Beduk masjid tua. Perasaan Doja penjaga masjid Rashid sangat gundah. Saat hendak mengirim isyarat ketiga sebelum Jumat, tanpa dia sengaja, pukulannya memecahkan satu-satunya beduk di masjid itu. Semua jamaah yang sudah hadir duluan, terperangah, bahkan ada yang terkejut dan mulai menyalahkan Doja Rashid. Menyalahkan? Mengapa Doja Rashid tak mengira-ngira tenaganya saat hendak memukul beduk? Beduk itu sama tuanya dengan umur masjid ini, begitu alasan mereka mempersalahkan Doja Rashid. Tentu saja, Doja Rashid kecut dibuatnya. Dia memang tak sengaja dan dia sendiri tak tahu entah mengapa tiba-tiba saja ada kejadian macam itu. Setiap hari, dia melakukan tugasnya dengan baik. Memberi ingat pada orang banyak perihal datangnya waktu sholat. Tanpa disangkanya, beduk itu justru robek saat digunakan pada Jumat kali ini. Ada kebiasaan di kampung ini sebelum proses Jumatan dimulai. Seorang doja harus mengirim tanda panggilan sebanyak 3 kali. Tanda pertama, sebelum azan dikumandangkan, beduk harus dipukul 3 kali dengan interval ritme yang pendek, lalu disusul pukulan pendek dan berulang kali ke pinggiran beduk. Tanda kedua, setelah sholawat, dipukul 3 kali tanpa memukul pinggiran beduk. Dan, tanda ketiga, sebelum iqomat dikumandangkan, beduk akan dipukul sebanyak 5 kali dengan ritme yang lambat. Karena itu adalah tanda terakhir, maka semua orang harus sudah berada di masjid sebelum tanda itu dibunyikan. Ketika inilah, Doja Rashid memecahkan kulit beduk tua itu. Berhari-hari, Doja Rashid mengandung rasa bersalah dan malu. Dia takut jadi sasaran amarah penduduk kampung, sebab sebagian kecil warga masih percaya tahayul tentang beduk tua yang katanya keramat itu. Dia malu akan dianggap tak becus menjadi doja. Padahal, tugas itu diamanahkan almarhum bapaknya. Tugas yang sukarela diemban bapaknya selama berpuluh tahun tanpa pamrih, kemudian pindah padanya. Pada saat-saat inilah, Rashid merasakan perannya sebagai doja bukan peran sembarang. Doja dan beduk tak luput memegang peran penting dalam komunitas macam ini. Kejadian ini ikut membuktikan bahwa menjadi doja bukanlah pekerjaan yang ringan, walau sepele terlihat di mata orang. Sejak hari di mana musibah itu datang, Doja Rashid harus berdiri di atas sebuah batu besar di depan masjid dan mengumandangkan azan dari atasnya. Imam masjid Ustaz Abdu dan sebagian pemangku adat untuk sementara melihat cara itu sebagai jalan keluar. Tetapi, tidak bagi sebagian kecil warga lainnya. Mereka mulai menertawakan dan mengolok-olok Doja Rashid, mengira bahwa itulah karma akibat merusak beduk keramat. Pada hari kedua setelah peristiwa itu, Doja Rashid dipanggil oleh kepala kampung Amran. Saat Doja Rashid tiba di rumah kepala kampung, telah hadir pula imam masjid dan para pemangku adat. Doja Rashid tak banyak bicara dalam pertemuan itu. Dia hanya mendengar saja keluhan para pemangku adat perihal berbagai hal yang tiba-tiba tak teratur semenjak beduk masjid itu rusak. Mendengar semua itu, perasaan Rashid bagai remuk. Wajah bapaknya tiba-tiba melintas di benaknya. "Oh, Bapak," bisik Rashid, berusaha tak terdengar oleh lainnya. Rashid memang tak pernah berniat menjadi doja. Bapaknya tidak berencana bahwa kelak nasib anaknya akan seperti dirinya. Sebelum dipinjami sebidang tanah untuk berhumah, hidup bapaknya sekeluarga benar-benar bergantung dari sumbangan orang pada masjid. Ladang itu pula yang telah membunuh ibunya. Perempuan yang sangat disayanginya itu tertimpa pohon yang batangnya lapuk saat mengambil air untuk menyiram sayuran. Masih mujur, bapaknya tidak ikut tertimpa. Maka dari itu, Doja Rashid sedikit kecewa pada perlakuan warga kampung terhadapnya. Mereka bahkan tak memandang barang sedikit sosok bapaknya dan tentunya pengorbanan Rashid yang telah setia melayani mereka semua. Rashid mengorbankan sekolahnya sekadar untuk bisa menjalankan wasiat bapaknya meneruskan tugas menjadi doja di masjid itu. "Biar aku salat di bilik ini saja, Ustaz," ujar Rashid suatu ketika, menolak ajakan Ustaz Abdu untuk salat bersama sehari setelah dirinya dipanggil kepala kampung. Ustaz Abdu hendak mencari penyebab mengapa Rashid mengurung diri macam itu. "Apa tidak sebaiknya kau menemaniku salat zuhur berjamaah saja, Rashid?" ajak Ustaz Abdu dengan lembut. Rashid tak menjawab lagi. Karena malu, tak berani dia menatap wajah Ustaz Abdu.
Orang tua itu membiarkannya. Tapi, Doja Rashid berusaha tetap sadar. Robeknya kulit beduk itu bukan kehendaknya. Nasibnya sekarang ini pun yang menjadi bulan-bulanan diolok orang, juga di luar kuasanya. Beberapa hari lalu, Rashid sudah memikirkan masalah ini dan sudah pula mengambil sebuah keputusan perihal beduk itu. Rashid menemukan jalan keluar atas masalah robeknya kulit beduk itu. Upah yang diperolehnya tatkala membantu mengecat rumah orang di kampung ini, boleh dibilang tak banyak. Sudah cukup lama uang itu dia kumpulkannya, tapi tetap saja jumlahnya jauh dari cukup untuk membeli kulit kering yang terbaik. Harga selembar kulit kerbau yang tersamak sempurna sangatlah mahal. Tetapi, Doja Rashid tetap menuju pasar hewan pada keesokan paginya. Setelah lama berkeliling, melihat-lihat dan menaksir, Rashid berhenti di depan seorang lelaki tua gemuk yang menjual 3 ekor kambing, 2 jantan, dan seekor betina. Lelaki tua gemuk dengan misai memenuhi wajahnya. "Berapa harga kambing yang ini?" tanya Rashid sambil menyentuh kepala seekor kambing jantan kurus. "Mengapa tak memilih yang gemuk ini?" tanya lelaki tua gemuk itu keheranan. Menganggap aneh pada pilihan Rashid, pada kambing kurus miliknya itu. Rashid tersenyum takzim. "Tak mengapa, Pak, aku suka yang ini saja." "Kira-kira berapa harganya?" Rashid bersikeras. Tak mau berpanjang kata, lelaki tua gemuk itu menyebutkan harganya, 600.000 rupiah. "Boleh kurang sedikit?" Rashid menghela nafas berat. Jikapun dia harus menawar, uangnya sangat jauh dari cukup. "Hendak kau buat apa kambing kurus ini?" tanya si penjual kambing yang melihat Rashid bergeming setelah mendengarnya menyebut harga. "Jika kau hendak beternak, sebaiknya pilihlah yang betina ini. Tubuhnya gemuk dan sehat. Jika hendak kau sembelih, hendaknya yang jantan gemuk ini." Penjual kambing itu memberi saran. Merah muka Doja Rashid karena malu. "Sebenarnya hendak aku potong saja. Aku berniat memberikan dagingnya buat beberapa janda miskin di sekitar kampung. Dan kulitnya hendak aku pakai sebagai pengganti kulit beduk yang sobek." Lelaki tua gemuk itu terkekeh. Jika beduk itu besar, tentu saja kulit kambing kurus ini tak akan cukup. Sekali lagi Rashid menghela nafas, masyghul. "Entahlah, Pak, bahkan uangku sekarang tak cukup buat kambing kurus ini." Lelaki tua gemuk itu terdiam sesaat. "Berapa jumlah uangmu?" tanyanya kemudian. Rashid merogoh sakunya, lalu mengeluarkan semua isinya. "Hanya sejumlah ini," ujarnya sambil menunjukkan uang sejumlah 450.000 rupiah. Lelaki tua gemuk itu tersenyum. "Uang sebegitu tentu tak cukup membayar kambingku ini," ujarnya, "tapi jika kau bersedia membantuku menggiring pulang kambing-kambing ini, maka aku akan bersedia menukar kambing itu dengan berapapun sisa uang di sakumu," jelas lelaki tua gemuk itu. Rashid langsung mengangguk. Wajah Rashid berbinar mendengar tawaran yang tak terlampau sukar itu. Tanda setuju, Rashid menjabat tangan lelaki tua yang ternyata bernama Ama, Bapak Jalat. Petang hampir habis ketika mereka tiba di rumah Ama Jalat. Sebelum membersihkan tubuh, Rashid harus membantu memasukkan 2 ekor kambing tersisa ke kandang sederhana yang tepat berada di bawah rumah panggung Ama Jalat. Sedang kambing yang hendak dibayarnya, diikatkan terpisah pada tiang dekat kandang. Ama Jalat tak memiliki anak, itulah mengapa rumah ini terasa sepi. Tapi, melihat suami istri itu hidup rukun, Rashid sungguh bersyukur. Jarang ada suami istri yang bisa rukun bertahun-tahun walau hidup mereka tak dihibur anak turunan. "Rashid, terima kasih kau sudah mengantarku pulang. Kau boleh bawa pulang kambing itu sesuai tawaranmu dan juga ini," kata Ama Jalat sambil mengangsurkan bungkusan di tangannya pada Rashid. Rashid mendongak, menatap wajah Ama Jalat. Lelaki tua itu sedang tersenyum padanya. "Terimalah. Bawalah kambing itu juga. Uang darimu, rasanya, sudah cukup banyak untuk kambing dan kulit kerbau itu. Lagi pula, kambingku masih ada 2, kata Ama Jalat, sambil mengangguk tegas. Aku tak tahu hendak kuapakan kulit kerbau itu semenjak aku memilikinya. Kini, aku tahu dengan siapa kulit kerbau itu berjodoh, terang Ama Jalat. Aku senang dan bahagia bisa ikut memperbaiki beduk di masjidmu, pungkasnya.
Lidah Rashid keluh sesaat, tak bisa bicara. Pemberian Ahmad Jalad adalah rejeki yang benar-benar di luar dugaannya. Hal yang tak pernah diharapkannya sedikit pun. Jika dia memang mengharapkan sesuatu, semisal korting yang pantas untuk harga kambing itu, maka yang diberikan Ahmad Jalad lebih dari sekadar potongan harga. Betapa beruntungnya Rashid yang telah menahan sabar dan mencari jalan keluar selama berhari-hari. Sebelum pergi, Doja Rashid berpamitan sambil meletakkan punggung telapak tangan Ahmad Jalad ke keningnya. Tak putus syukurnya dan tak henti terima kasihnya pada Ahmad Jalad. Perjalanan pulang terasa begitu singkat bagi Rashid.